Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial biasa, yaitu materi PDB linear orde 2 non homogen dan metode koefisien tak tentu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zulia Hasdi dengan NIM 1802955 dari Prodi Pendidikan Matematika C, mata kuliah persamaan diferensial biasa dengan dosen Ronald Rifandi, SPD MSc. Dimana di sini saya akan membahas dua buah soal mencari solusi umum dari sebuah persamaan diferensial berikut. Itu yang pertama, y double aksen dikurang 3y aksen ditambah 2y sama dengan 4x kuadrat. Yang kedua yaitu y double aksen dikurang 2y aksen dikurang 8y sama dengan 4e pangkat 2x dikurang 21e pangkat min 3x. Nah, untuk soal yang pertama, kita akan menentukan solusi umum dari PD y double aksen dikurang 3y aksen ditambah 2y sama dengan 4x kuadrat. Dari persamaan diferensial tersebut, kita dapatkan PD homogennya, yaitu y double aksen dikurang 3y aksen ditambah 2y, dimana dengan persamaan karakteristiknya yaitu m kuadrat dikurang 3m tambah 2 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan akar-akar karakteristiknya dari persamaan karakteristiknya yaitu m1 sama dengan 1 dan m2 sama dengan 2, sehingga kita dapat buatkan untuk YH sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X. Selanjutnya kita akan mulai dengan langkah pertama. Langkah pertama yaitu kita akan menentukan UC setnya, dimana dari YH tadi kita dapat menentukan UC setnya, atau dari persamaan tadi didapatkan S1 sama dengan X kuadrat, X, 1. Setelah itu, setelah didapatkan langkah 1, kita masuk ke langkah 2, yaitu hanya ada S1 dan tidak ada yang identik, sehingga tidak ada yang perlu dihilangkan. Untuk langkah ketiga, yaitu kita perhatikan bahwa UC setnya X kuadrat, X, 1 itu tidak terkandung dalam solusi komplementer YH, sehingga tidak perlu lagi direvisi. Selanjutnya, langkah keempat yaitu bentuk kombinasi linearnya dengan koefisien tak tentu A, B, dan C, di mana kita dapat bentuk menjadi YP sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C, yang ini. Selanjutnya, langkah 5 yaitu kita substitusikan YP yang kita dapat ini ke dalam persamaan tadi, yaitu YP sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C menjadi YP aksen sama dengan 2AX tambah B, dimana YP double aksen itu sama dengan 2A, dan kita substitusikan ke PD awal, dimana PD awal tadi yaitu Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 4X kuadrat. Lalu kita masukkanlah nilai YP aksen sama YP double aksennya ke dalam persamaan ini, sehingga kita dapatkan 2A X kuadrat ditambah min 6A ditambah 2B tutup kurung X ditambah 2A dikurang 3B ditambah 2C itu sama dengan 4X kuadrat. Setelah itu, sehingga kita dapat peroleh dari persamaannya tadi yang telah kita substitusikan, didapatkan 2AX kuadrat itu sama dengan 4X kuadrat, sehingga didapatkan nilai A sama dengan 2. Selanjutnya, untuk yang negatif 6A ditambah 2B dikali X itu sama dengan 0, maka kita dari sini kita masukkan nilai A dan kita akan mendapatkan nilai B yaitu sama dengan 6. Dan untuk yang kita dapatkan nilai C, kita masukkan ke persamaan 2A dikurang 3B tambah 2C tadi yang telah kita dapatkan nilai A dan B nya, kita masukkan ke persamaan ini sehingga didapatkan nilai C yaitu 7.
Maka kita substitusikan ke dalam YP yang nilai tadi itu kan, dimana YP tadi AX kuadrat tambah BX tambah C, maka kita masukkan nilai A nya yaitu 2X kuadrat ditambah nilai B nya 6 kali X ditambah nilai C nya yaitu 7. Nah yang ini, maka kita dapatkanlah solusi umum dari PD ini yaitu Y sama dengan YH ditambah YP, sehingga Y itu bernilai C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X, itu nilai YH yang sudah kita dapatkan tadi, dan kita masukkan yang ini nilai YP 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 7. Untuk soal nomor 2, yaitu kita juga akan menentukan solusi umum dari persamaan diferensialnya, yaitu persamaan diferensialnya Y double aksen dikurang 2Y aksen dikurang 8Y itu sama dengan 4E pangkat 2X dikurang 21E pangkat min 3X. Nah, dari persamaan diferensial berikut kita dapatkan PD homogennya yaitu Y double aksen dikurang 2Y aksen dikurang 8Y, sehingga persamaan karakteristiknya menjadi M kuadrat dikurang 2M dikurang 8 sama dengan 0, sehingga kita bisa dapatkan akar karakteristiknya yaitu M1 sama dengan 4 dan M2 nya sama dengan negatif 2, sehingga untuk nilai YH itu sama dengan C1E pangkat 4X ditambah C2E pangkat min 2X, sehingga diperoleh suku non-homogennya yaitu 4E pangkat 2X dikurang 21E pangkat min 3X yang tadi kan. Diperoleh suku non-homogen tersebut dapat terbentuk sebuah fungsi UC setnya, sehingga dari fungsi-fungsi UCE pangkat AX itu didapat dari fungsi-fungsi UCE pangkat AX. Nah, untuk langkah pertama kita akan menentukan UC setnya, dimana kita dapatkan UC setnya yaitu S1 sama dengan E pangkat 2X, E pangkat min 3X. Langkah kedua, hanya ada satu S1 yang tidak ada dan tidak ada yang identik, sehingga tidak perlu dihilangkan karena ini cuma S1 yang ada. Untuk langkah ketiga, kita perhatikan bahwa UC setnya ini tidak terkandung dalam solusi komplementer YH, sehingga kita tidak perlu merevisinya. Selanjutnya, kita bentuk kombinasi linearnya dengan koefisien tak tentu A dan B. Nah, kita perolehlah YP-nya sama dengan AE pangkat 2X ditambah BE pangkat min 3X. Untuk langkah kelima, kita substitusikan nilai YP ini ke dalam persamaan diferensial, sehingga didapatkan YP sama dengan AE pangkat 2X ditambah BE pangkat min 3X, itu didapatkan YP aksennya 2AE pangkat 2X dikurang 3BE pangkat min 3X, dan YP double aksennya yaitu 4AE pangkat 2X ditambah 9BE pangkat min 3X. Nah, kita substitusikan yang ini ke PD awal. Nah, dimana PD awal kita tadi Y double aksen dikurang 2Y aksen dikurang 8Y itu sama dengan 4E pangkat 2X dikurang 21E pangkat min 3X. Nah, kita masukkanlah nilai Y aksennya tadi. Nah, ini kan kita masukkan juga Y double aksennya, sehingga kita dapatkan negatif 8AE pangkat 2X ditambah 7BE pangkat negatif 3X sama dengan 4E pangkat 2X dikurang 21E pangkat negatif 3X. Maka dapat kita peroleh yang nilai negatif 8AE pangkat 2X itu kita samakan dengan 4E pangkat 2X, sehingga kita dapatkan nilai A di sini ya. A-nya itu negatif 1/2. Nah, untuk yang kita dapatkan nilai B, bisa kita cari dengan 7BE pangkat negatif 3X itu kita samakan dengan 21E pangkat negatif 3X. Ini dari persamaan yang telah kita substitusikan tadi, sehingga kita dapatkan nilai B-nya itu negatif 3. Nah, setelah kita dapatkan nilai A dan nilai B, kita substitusikan ke dalam YP. Nah, kita dapatkan YP itu sama dengan A-nya itu bernilai negatif 1/2 dan B-nya itu bernilai negatif 3.
Sehingga kita dapatkan solusi umum PD pada soal ini, yaitu Y sama dengan YH tambah YP, di mana YH kita dapatkan tadi C1E pangkat 4X ditambah C2E pangkat negatif 2X dikurang 1/2E pangkat 2X dikurang 3E pangkat negatif 3X. Nah, inilah solusi umum dari soal nomor 2. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.